jadi kopinya. Hello everybody, welcome back again with another video. Hari ini kita akan ngevlog dan ya akan ngevlog bersama Kuda buat Coffee. Dan hari ini tuh rencananya tuh aku akan ngajar di Ubud, and I should wear my watch because I have to look for a steps right now karena hari ini this daily vlog is a day on my life vlog, or the Y vlog is gonna be with the plan. So there is a game plan that we are gonna do that was inspired by Ryan Trahan. Dan ya, game plan-nya itu yang pertama aku akan ngajar klien, yang dimana nanti aku akan bawa kalian untuk berangkat ngajar klien yang dimana itu di Ubud. So today is gonna be like only one times of me training clients. Beres itu nanti aku mau beresin ganti spray, itu sengaja tidak tak bersihkan karena nanti mau tak ganti. Jadi itu game plan yang kedua. Habis itu game plan yang ketiga, aku nge-gym. Today is gonna be my chest day only, so it's gonna be like 3 exercises of a chest workout. Terus aku akan melakukan, mudah-mudahan jadi aku mau melakukan Muay Thai sama teman-teman pelatihku di studio jam 5 sore nanti. Oke, aku masih ada waktu kayak untuk meditasi, Trisandia, enjoying my coffee, and then prepare. Okay, we'll see you guys at my preparations. Bye bye. Please watch it till then. Oke guys, udah beres semuanya pagi ini. Barusan aku sambil ngopi ya, udah ada meditasi, sembahyang atau Trisandia, terus balesin chat-chat klienku di handphone yang kemarin aku tidak balas karena mereka itu suka laporannya itu di atas jam 10, sehingga aku tuh sudah tidak mengambil dan membuka WhatsApp. Dan ya, akhirnya baru tak balas hari ini. And currently is already at 6 and stepsku baru 9 kalau misalnya kalian lihat di sana. Tapi kita akan coba untuk raih 10k untuk hari ini. Astaga. Ya, sekarang aku mau prepare, aku mau ngajar klienku, tapi kondisinya sekarang di luar itu lagi hujan. But hopefully, finger crossed, nanti by the time I'm finished my preparations, the rain is stop, so that I can bring you guys easily untuk berangkat ke Ubud ngajar klien di sana. Sekarang aku mau prepare dulu. So in 3, 2, 1, I'm gonna be ready for you, or for me to prepare to go to Ubud. 3, 2, 1. Sudah ready. Hujan. Kita harus pakai mantel dulu. Morning everyone. Let's do some motor vlog. Wow. Oke, berangkat kita. Jadi ini tuh sebenarnya video, ngebut banget beli ini, santai bro. Jadi aku tuh kan pakai mountain gitu guys untuk memvideokan motor vlog ini. Jadi motor vlog ini tuh tervideo di dadaku, yang dimana aku tuh pakai, ada merek siapa kada lupa namanya, dan aku juga lupa nama barangnya apa, tapi intinya dia tuh pakai magnet gitu supaya
berada di casku sekarang ini. Tapi karena sekarang ini casku itu berlapis-lapis, yaitu ada lapis baju, terus lapis jaket, dan sekarang ini lapis si jas hujannya. Mudah-mudahan ketahanannya masih tetap bagus ya guys. Jadi ya kita sekarang berangkat aja, dan mudah-mudahan tidak jatuh GoPro-ku. Kalau jatuh akan menjadi berabe. It's gonna be my big problem untuk GoPro-nya kalau jatuh. Mudah-mudahan enggak. Tinggal cross. Sudah, kalau motor lama nggak ngerating, kesusahan kita yang lagi ngebut juga. Terus tiba-tiba dia ngerem. But at the same time, lampu belakangnya itu tidak hidup pada saat dia melakukan rem. Susah banget. Itu yang harus kalian waspadai guys. Jadi kalian tuh nggak tahu kapan dia ngerem. Karena kita lajunya itu kan cukup cepat, terus tiba-tiba kalau misalnya ngerem itu kita tuh mungkin akan baru nyadar bahwa dia itu ngerem, dan akhirnya kita tuh harus ngerem mendadak, and it can make an accident. Untuk kita itu bisa jatuh, bisa jadi aja jatuh kalau misalnya kita tidak refleks untuk melakukan rem karena yang di depan kita tuh ngerem gitu. Can you guys see this? Look how beautiful it is. Ada ibu-ibu jalan, terus suasananya dingin, terus jalanannya basah, banyak pepohonan dan pedesaan sekali. Terus kalau misalnya di Bali itu kalian itu akan melihat ciri-ciri pedesaan itu dengan gimana di luar rumah mereka. Pasti ada tembok, habis itu depannya itu pasti tumbuh-tumbuhan. Terus kalau misalnya kalian masuk, itu rata-rata rumahnya itu kayak naik ke atas gitu. Tapi aku nggak tahu gara-gara emang datarannya itu tinggi di sebelah kiri, terus datarannya rendah di sebelah kanan. Tapi yang jelas kalau misalnya kalian masuk, itu kalian pasti ada lihat tembok di tengah-tengahnya, dimana kalian itu nggak langsung masuk ke rumahnya, tapi kalian pada saat masuk itu akan ada tembok di depannya yang kalian harus go around it. You cannot go straight karena kalian akan mentok tembok. Yang dimana biasanya temboknya itu kayak isi Ganesha, patung Ganesha dan lain sebagainya. Gitu kalau di desa. Kebanyakan ya aku lihat di Ubud, di Gianyar. Karena aku dari Gianyar ya seperti itulah. Terus sekarang di depanku ada mobil pensedot WC. Ada kali. Terus di sini ada semol atau setro atau kuburan. Mantap. Oke, let's go. Sudah sampai. Yap, sampai sini aja. Nanti baru jalan pulang lagi karena aku nggak mau kasih tahu rumah klien dulu di mana exactly. Jadi, yap, sudah sampai kurang lebih ya aku sampai lebih dikit lah. So that was it guys. Hope you guys enjoy. See you guys later. Ada motor jatuh. Iya, robek. Yes. Hopefully it's not raining anymore. Hello guys, I just finished training my clients. Now it is already at 8:07 dan aku sudah bisa mendapatkan 1200 steps di latihan tadi. So it's good. Now I'm going home. Guys, can you guys see the beauty of this street? There's a lot of trees that is beautiful. Ada bunga jepun, terus pohon jepun, frangipan, guys, kayaknya gitu kan bahasa Inggrisnya.
Anyway, we are going home now. Let's hit the road. Kayaknya aku akan pakai mantel, tapi nggak sekarang, tunggu nanti biar kayak hujan lebih lebat lagi sedikit dulu. Oke? Guys, hujan. Berarti aku harus mereren dulu pakai mantel, cari tempat mereren dulu. Aku nggak tahu di mana. Sini aja deh. Sini aja deh. Sini aja. Tapi mantelku udah rusak. Gimana ya? Udah rusak. Kayaknya aku rugi udah pakai mantel kayak gitu karena enggak tolong ya udah, let's do it. Hujan guys. Apa maksud dari lampu merah ini? Hijau dan kuningnya itu nyala. Artinya kita harus gimana nih guys? Harus ngebut, hati-hati, ngebut, hati-hati, ngebut, hati-hati gitu dong. Haha. Canda ya guys. Gadget. Main sama gadget dulu. Ada ayam. Babi. Mantap. Tapi masih panas, baru banget diangkat. Oke, sekarang aku akan melakukan video yang pertama. Aku mau bersihin ini, mesti bersihin ini. Harusnya sekarang bersih-bersih, bawa ke laundry. Habis itu nyapu. Oke? That's it. Aku mau beres-beres dulu. Time lapse. Jadi udah rapi. Sekarang tinggal ini aja, kita bawa ke laundry sekarang. So in 3, 2, 1, it goes to the laundry. Oke, sekarang tinggal ini aja yang perlu kita bersihkan. Jadi ada glovesku, ada hand wrapku, ada pad, ada another gloves, and then there is 2 bags that I need to clean up. So I'm just gonna do a flick of a finger again to make them disappear and cleanse up. Okay? In 3, 2, 1. Sudah bersih. Semuanya sudah bersih. Aku sudah nyapu juga. Dan sekarang kita akan mengedit video aku main game yang sebelumnya. Masih ada 2 video yang perlu aku edit. Kita lihat nanti apakah aku akan kuat untuk mengedit 2 video. Karena kalau misalnya kalian lihat, stepku itu masih di 2700. Jadi masih perlu berapa lagi? 5 ribuan atau bahkan
sampai 10.000, who knows. Targetnya itu 8.000 udah oke. Kalau misalnya bisa lebih dari itu, it's gonna be great. Oke, sekarang aku mau edit video dulu. Aku belum ada makan karena belum lapar juga. So yeah, see you guys on the editing. I'm just gonna do the time lapse again. Bye. Oke guys, sudah selesai editing, tinggal merendering aja. Habis itu beres edit yang full ini, aku mau buat yang untuk shortsnya. Dan ya beres ini aku perlu ngedit lagi, tapi editannya tuh tinggal di crop aja, terus dibuatkan jadi vertikal atau potret, dan akhirnya diisikan terakhirnya itu kayak watch full video link in bio gitu. Habis itu selesai lah. So oke guys, aku sudah selesai menonton, dan stepsku yang dari sebelumnya itu 3.700 sekarang menjadi 5.900, and I'm still keep going to walk. Dan ya, aku pengen cerita tentang apa yang barusan aku baca selama 20 menit sebelumnya tadi. Yang aku baca tuh tentang orang yang sedang berdebat tentang hubungan interpersonal. Jadi hubungan interpersonal itu tentang kayak ada yang hubungannya itu vertikal, terus ada yang hubungannya itu horizontal. Yang dimana aku nih masih belum begitu ngerti dengan jelas tentang hubungan vertikal dan horizontal. Jadi kalau secara hubungan itu kita tuh kalau misalnya menerapkan hubungan vertikal itu artinya kita tuh menilai atasan kita atau bawahan kita, atau dinilai oleh atasan kita. Itu hubungan vertikal. Kalau misalnya hubungan horizontal, itu tidak ada penilaian apapun karena kita itu setara semuanya. Dan akhirnya ini tuh tentang masalah kerjasama dan lain sebagainya kayaknya. Karena kalau misalnya hubungan vertikal itu tuh kalau misalnya aku menjadi orang tua terus aku ada punya anak, kalau misalnya anakku melakukan sesuatu dan akhirnya aku tuh memuji dia dan menganggap dia hebat terus mengapresiasi dia, itu masih hubungannya tuh hubungan vertikal tentang hubungan interpersonal ini. Tapi kalau misalnya aku misalnya ada bosku, terus bosku tuh memberikan aku mandat terhadap melakukan sesuatu di pekerjaanku, tapi aku rasa kalau misalnya pekerjaan ini jika dilakukan seperti ini, yang which is itu nggak sesuai sama mandat bosku, dan aku mengusulkan itu ke bosku, dan akhirnya resultnya itu bisa jauh lebih baik, itu adalah bisa dikatakan sebagai hubungan yang horizontal karena aku mengambil peran juga di sana dan akhirnya mengambil tanggung jawab juga atas tindakanku sesuai dengan kayak saranku gimana ke bosku gitu. Tapi kalau misalnya kita terapkan, katanya di sini tuh jangan mengambil atau melakukan atau bertindak vertikal bahkan sama anak kita gitu. Jadi ucapan kayak penilaian, tapi aku nggak tahu gimana lengkapnya. Kalau misalnya kalian baca tentang berani untuk tidak disukai ini dari buku dari Ichiro Kishimi sama Fumitake Koga, fenomena dari Jepang untuk membebaskan diri untuk mengubah hidup, membebaskan diri, mengubah hidup dan meraih kebahagiaan sejati. Jadi tentang hubungan interpersonal. Terus yang barusan aku ceritakan ke kalian itu aku masih belum mengalami pemahaman yang begitu dalam terkait dengan hubungan interpersonal ini dengan hubungan vertikal dan horizontal. Kalau misalnya kalian ada idea, please comment below and let's discuss about it and I'll learn a lot more than I just learned. Okay? Sekarang aku mau ke toilet dulu, sakit perut. Habis itu baru nge-gym. And today's gonna be a chest day. See you guys. Oke guys, aku sudah selesai nge-gymnya dan sekarang aku akan main game sambil
minum protein shake karena kayaknya kalau misalnya aku masak diriku untuk main game langsung tanpa adanya kalori ke dalam tubuhku, itu aku bakal lempuyangan dan akhirnya ya begitulah. Jadi sekarang ini sambil mau main game, ini udah siap kameraku sama tinggal handphone, nanti tinggal dimainkan aja sembari aku istirahat juga, cooling down juga diriku sendiri. And yeah, let's play the game now. So guys, aku sudah beres prepare dan sekarang mau OTW ke studio dulu untuk latihan sama teman-temanku, latihan Muay Thai. Dan aku juga udah lagi upload ini. Kalau ini sudah diupload berarti itu sudah terupload, jadi kalian harus nonton gimana aku main long game di gameplay itu pakai Harley. Tapi ada tapinya, tapi yang jelas seru kok gamenya, so you guys have to watch it. Okay, now I'm gonna go to the studio right now. See you guys there. Bye bye. Like this. Hai, sudah sampai. Anyway, everyone is speaking English here. So, what do we want to do for today? What's up, lads? What you doing, What are we gonna do for today? We do Muay Thai today, mate. We're gonna do Muay Thai. How long is it gonna be? It's live. It is not live, but it's recording. How long do we gonna do the Muay Thai? Like 30, 40 minutes? 40. Okay. 50 is good. No, I just finished my workout. I adjusted for today, so I think it's not gonna be a super high intensity for the Muay Thai. So yeah, let's do it. Let's try. See, jump, strike, you strike. More power, you strike, power, strike. Nice elbow. Yeah, elbow. Nice. Step back. Kick, right kick. Okay, kick. Double. Right, big one. Double. Right, double. Right, no. Knee. We're finished. There is Coach Bayu there. Boys, now we are going home. And every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few. Hello guys, aku sudah di rumah dan sudah selesai semuanya. Kegiatanku hampir semuanya bisa terlaksana. Dan ya, I'm glad. Stepsku itu sudah di 9.000. Aku nggak tahu kenapa tidak fokus, tapi udah di 9.000. So yeah, that was it. Everything was going well. Dan tadi tuh cukup fun untuk melakukan Muay Thai-nya, meskipun nggak gitu capek, tapi it was great. So that's it for today guys. I hope you guys enjoyed this video, and don't forget to subscribe, like and share, and also comment. I'll see you guys on the next one. Bye bye.